Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, apa kabar semuanya? Mungkin kali ini kalian semua baik-baik saja. Ya, saya juga alhamdulillah. Kalau begitu, oke, di sini mari kita belajar bersama tentang materi gerbang logika. Yang dimana materi ini sudah disusun oleh kelompok 12 kelas arsitektur komputer D081. Oke, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu nih, siapa saja tim dari kelompok 12. Oke, anggota yang pertama yakni ada Akfa Nadita Rezkia Caurina, lalu ada Mas Muhammad Agil Salim dan Nadia Dita Salsabila. Oke, langsung saja kita pelajari bersama materi-materi tentang gerbang logika yang ada di informatika atau di teknik-teknik lainnya. Oke, mungkin dari kalian banyak bertanya, apa sih itu gerbang logika? Oke, mari kita paparkan bersama ya, apa itu gerbang logika. Gerbang logika yakni atau logic gate itu adalah blok bangunan sirkuit digital yang menjalankan banyak operasi logis yang diperlukan oleh sirkuit digital apapun yang dapat mengambil 2 atau lebih input, akan tetapi hanya menghasilkan 1 output saja. Lalu campuran input tadi akan menentukan outputnya. Dan gerbang logika sendiri itu prosesnya menggunakan aljabar boolean sebagai pengeksekusi proses logika. Lalu aljabar boolean itu merupakan aljabar logis yang dimana simbolnya itu mewakili tingkat logika. Oke, di sini karena gerbang logika itu merupakan blok bangunan yang juga menggunakan aljabar boolean sebagai pemrosesan logikanya, maka setiap operasi gerbang logika itu direpresentasikan dengan tabel kebenaran, dan tabel kebenarannya itu juga ada angka 1 dan ada angka 0, yang dimana angka 1 ini bernilai true dan angka 0 ini bernilai false. Lalu input outputnya sendiri itu ada 2 level, yaitu level 1, level 0, yang dimana itu kategorinya ada high, true, and on untuk level 1 atau hidup. Lalu ada low, false, or off atau mati itu untuk 0. Nah, gerbang logika sendiri itu juga memiliki 3 bagian, yakni transistor, resistor, dan dioda. Yang dimana ketiga bagian ini itu dioperasikan entah itu secara sederhana atau secara kompleks dengan menggabungkan beberapa gerbang logika. Oke, di sini transistor sendiri itu merupakan komponen elektronik yang bersifat semikonduktor dan biasanya nih digunakan sebagai penyambung, pemutus, ataupun penguat arus. Lalu resistor ini atau hambatan itu komponen pasif yang berfungsi untuk menghambat, seperti dengan namanya yaitu hambatan. Jadi fungsinya itu untuk menghambat dan mengatur arus dalam suatu rangkaian elektronik. Lalu dioda ini komponen elektronik aktif, fungsinya itu untuk menghantarkan arus dari satu arah ke arah yang lain atau menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Oke, mungkin dari kalian banyaknya bertanya-tanya fungsi dari gerbang logika itu apa. Nah, fungsi dari gerbang logika itu, karena gerbang logika ini sendiri juga digunakan dalam berbagai macam teknologi, seperti teknologi dalam komputer, dalam telepon genggam, dalam laptop, atau perangkat memori seperti flash disk, hard disk, dan sejenisnya, atau perangkat elektronik lainnya seperti TV, radio, dan sejenisnya. Lalu gerbang logika juga itu bisa dikombinasikan untuk pembuatan jaringan internet, lalu sistem satelit, bahkan robotika juga wajib ada gerbang logika di dalamnya. Lalu gerbang logika itu juga dapat membuat suatu pilihan, yakni memulai atau berhenti yang didasarkan kepada logika, sehingga gerbang ini juga sering digunakan dalam berbagai sektor. Lalu kombinasi dari gerbang logika itu juga biasanya nih ditemukan pada alarm pencuri, buzzer, saklar, hingga lampu jalan yang sering kita temui. Dan itu merupakan gerbang logika yang sederhana. Tetapi jika gerbang logikanya itu sudah berupa lanjutan atau ekstensif, itu biasanya digunakan dalam logika transistor dan sirkuit CMOS. Selain itu, gerbang logika juga digunakan dalam keperluan transportasi, perhitungan, dan pemrosesan sebuah data. Oke,
Mungkin dari kalian sudah banyak paham nih tentang apa yang aku jelaskan tentang fungsi-fungsi gerbang logika untuk kehidupan sehari-hari kita. Oke, di sini akan saya tunjukkan gambaran tentang tabel kebenaran gerbang logika. Di sini ada 4 jenis gerbang logika, yakni ada AND, OR, NAND, sama NOR. Yang dimana gerbang logika dari AND ini merupakan jika outputnya itu harus outputnya 1 dan lawannya itu 0, maka hasilnya outputnya akan 0 karena ini berupa AND, atau salah satunya harus bernilai sama. Kalau true ya sama true, kalau false ya sama false. Lalu ada OR. Di sini OR itu merupakan atau, kan OR itu artinya atau. Jadi jika nilainya keduanya sama, maka hasilnya juga sama seperti inputnya tadi. Jika inputnya 0 sama 0, maka keluarnya 0. Tapi jika inputnya 0 sama 1, maka keluarnya 1. Atau jika inputnya 1 sama 0, maka keluarnya itu 0 atau outputnya itu 0. Lalu di sini ada NAND atau singkatan dari not AND. Karena ini merupakan not AND, maka ini kebalikan dari AND. Jadi jika inputnya itu 0 sama 0, maka outputnya itu 1. Kebalikan dari AND tadi, jika inputnya 0 sama 0, maka outputnya itu 1. Tapi jika inputnya itu 1 sama 1, maka outputnya itu 0. Itu merupakan NAND atau not AND. Lalu ini ada NOR atau not OR. Jadi ini merupakan kebalikan dari OR. Dan not OR ini juga tak jauh beda dengan AND, akan tetapi di sini ada beberapa kasus yang dimana not OR ini untuk hasil outputnya itu berbeda dengan AND. Lalu jenis ketiga lainnya yakni ada not XOR sama XNOR, yang dimana untuk not sendiri merupakan kebalikan. Jadi jika diinputkan 0, maka outputnya akan 1, tapi jika diinputkan 1, maka outputnya itu 0. Lalu ini juga ada XOR, yang dimana jika inputnya itu 0, maka outputnya itu 0. Tapi jika inputnya itu 1 sama 0, maka inputnya itu 1. Jika inputnya salah satu 1, misalnya inputnya A itu 0, terus B nya itu 1, maka outputnya juga 1. Akan tetapi jika inputnya keduanya 1 sama 1 atau 0 sama 0, hasilnya maka jadi 0. Lalu di sini ada XNOR atau X not OR. Jadi ini merupakan kebalikan dari XOR tadi. Jika inputnya sama, maka hasil outputnya itu 1. Akan tetapi jika input yang pertama itu 1 atau input A itu 1, lalu input yang B itu 0, maka hasilnya itu akan 0. Nah, dari beberapa tabel kebenaran gerbang logika tadi, mungkin kalian bisa merekan-rekan nih apa saja ya jenis gerbang logika itu. Oke, mari kita bahas bersama. Jenis gerbang logika yang pertama yakni gerbang logika NOT, yang dimana tadi gerbang logika NOT ini tabel kebenarannya yaitu merupakan sebuah kebalikan dari inputan. Jika inputnya 1, maka hasilnya 0, tapi jika menginputkan 0, maka hasilnya 1. Dan gerbang logika ini juga biasanya nih ditemukan pada komponen listrik IC 7404. IC ini biasanya digunakan dalam keperluan elektronika. Lalu jenis gerbang logika yang kedua. Oke, lalu ini merupakan video dari gerbang logika not AND. Oke, jadi gambar merah itu merupakan inputnya, lalu outputnya itu merupakan gambar biru. Lalu di situ inputnya itu kan berwarna merah, dan outputnya itu tidak sama-sama berwarna merah, akan tetapi berwarna biru. Itu menandakan adanya sebuah not fungsi gerbang not di dalam situ, yaitu sebuah kebalikan. Lalu jenis gerbang yang kedua yaitu jenis gerbang AND, yang dimana logika ini merupakan logika tinggi. Jika semua keluaran logikanya itu juga tinggi, maka keluarannya akan sama dengan logika itu. Dan begitu pun sebaliknya. Biasanya gerbang ini itu ditemui pada satu komponen listrik yang bertipe IC 7408. Oke, berikut merupakan video animasi dari gerbang itu, gerbang AND.
Oke, di sini jika inputnya itu biru, maka outputnya juga sama-sama biru. Akan tetapi jika inputnya itu 0 sama 1, maka hasilnya itu 0. Akan tetapi jika inputnya itu sama-sama 1, maka hasilnya itu 1. Oke, jenis gerbang logika yang ketiga yaitu jenis gerbang logika not AND atau NAND. Gerbang logika ini merupakan gerbang yang dimana gabungan dari gerbang AND sama gerbang NOT. Jadi ini merupakan suatu gerbang yang menjadi sebuah kebalikan dari fungsi gerbang AND tadi. Oke, di sini akan saya tunjukkan video animasi dari gerbang logika NAND. Nah, jika inputnya sama-sama 0, maka hasilnya akan 1, kebalikan dari AND tadi. Lalu jika inputnya itu 0 sama 1, maka hasilnya itu akan 1. Juga jika inputnya 1 sama 0, maka juga hasilnya itu tetap 1. Akan tetapi nih, jika inputnya 1 sama 1, maka hasilnya akan 0. Oke, mudah dipahami bukan? Karena di sini sudah kami sediain untuk video animasinya. Lalu gerbang logika yang keempat yakni gerbang logika OR, yang dimana gerbang ini itu sangat sederhana karena gerbang ini di komponen gerbang ini hanya memakai resistor dan transistor. Dan cara kerjanya itu berupa dua masukan daya listrik. Jika satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan satu keluaran aktif atau satu keluaran true. Dan gerbang logika ini juga biasa ditemukan pada komponen listrik dengan tipe IC 7432. Oke, berikut video animasi dari gerbang logika OR. Jadi jika di sini inputnya 0 sama 0, maka keluarannya itu 0 atau false. Akan tetapi jika di sini menginputkan false and true, maka hasilnya akan true atau 1. Dan begitu pula sebaliknya, jika di sini menginputkan 1 atau 0 atau true and false, maka hasilnya tetap true. Lalu jika di sini menginputkan true and true, maka hasilnya tetap true juga. Karena ini merupakan fungsi yang sangat sederhana. Oke. Lalu jenis gerbang logika yang kelima yakni gerbang NOR atau not OR. Gerbang ini merupakan suatu gerbang kebalikan dari OR tadi, dan biasanya ditemukan pada IC listrik dengan tipe IC 7402. Dengan hasil keluaran gerbang ini berupa kebalikan dari gerbang OR. Oke, akan saya tunjukkan video animasi dari gerbang NOR ini. Oke, jika di sini inputnya false sama false, maka hasilnya akan true, kebalikan dari OR tadi. Jika ini inputnya false and true, maka hasilnya false. Dan juga jika ini inputnya true and false, maka hasilnya tetap juga false. Tetapi jika ini inputnya true and true, maka hasilnya false, kebalikan dari gerbang OR tadi. Oke, untuk jenis gerbang logika yang keenam yaitu gerbang logika XOR. Gerbang ini merupakan gabungan dari gerbang NOT, gerbang AND sama gerbang OR. Karena bisa bergabung dengan banyak logika, ya, maka gerbang XOR ini biasa disebut dengan gerbang eksklusif dan biasa ditemukan dalam komponen IC dengan tipe IC 7486. Gerbang logika XOR ini juga mengeluarkan logika rendah jika keduanya itu memiliki masukan karakteristik yang sama. Oke, langsung saja kita lihat video animasi dari gerbang XOR ini. Jadi di sini jika inputnya itu 0 sama 0, maka hasilnya itu 0. Lalu jika input dari gerbang XOR ini 1 sama 0, maka hasilnya itu 1. Akan tetapi jika input dari gerbang XOR ini kebalikan dari tadi, 0 sama 1, maka hasilnya itu 1. Nah, jika inputnya itu 1 sama 1, maka hasilnya itu 0.
karena ini merupakan gabungan dari beberapa gerbang tadi. Oke, jenis gerbang yang terakhir yakni gerbang XNOR, dimana gerbang ini merupakan gabungan dari gerbang XOR dan gerbang NOT, dimana gerbang ini juga biasanya ditemukan pada komponen elektronika IC dengan tipe IC 74266. Lalu gerbang logika ini juga mengeluarkan keluaran logika tinggi jika kedua karakteristiknya sama, sementara jika keluaran logikanya itu besar saja rendah jika masukan pada gerbang logika XOR ini memiliki karakteristik yang berbeda. Oke, mari kita lihat video animasi tentang gerbang XOR ini. Oke, di sini jika inputnya itu false and false maka hasilnya true. Lalu jika inputnya itu false and true maka hasilnya itu false atau tetap 0. Lalu jika inputnya ini 1 sama 0 atau true and false maka hasilnya juga tetap false seperti yang tadi. Nah, ini jika inputnya true and true maka hasilnya itu true. Oke, mudah bukan? Beberapa jenis-jenis dan karakteristik dari gerbang-gerbang logika. Yang tadi ada AND, ada NOT, ada NOT AND, ada NOT OR, ada OR, ada XOR, dan juga ada XNOR. Jadi ada 7 jenis gerbang logika yang sudah kita pelajari untuk hari ini. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dan penjelasan dari gerbang logika ini. Semoga kalian semua paham tentang materi yang sudah saya jelaskan tentang gerbang logika ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu Om.